Terus ini mau ibadah. Tadi ibadah hari ini kemajuan. Amin. Shalom adik-adik. Ya, kok kakak sendirian? Aduh, kemana nih kakak main-main? Sebentar ya, kakak akan tunjukkan sesuatu. Sebentar. Iya, kakak punya Alkitab nih. Kalau sendiri kan gak seru ya. Biar rame aja yuk, kita lihat apa yang terjadi. Ayo. 2,000 years later.
biar menyenangkan hati Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Jadi kita mau datang sama Tuhan, kita mau bilang sama Tuhan kalau kita cinta sama Tuhan. Biar bercanda. Meskipun badai silih
kami ingin mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkatilah kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai, shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Pasti semua dalam keadaan sehat kan? Puji Tuhan. Oke, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, semuanya harus duduk tenang ya. Semuanya harus gak ada yang jalan-jalan lagi, gak ada yang ngobrol sama temennya atau ngobrol sama mama papahnya, oke? Oke, sekarang hari ini nih kakak akan membawakan tema tentang saya punya Tuhan Yesus. Yuk bareng-bareng ulangin lagi ya, sama-sama ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Saya punya Tuhan Yesus. Nah, semuanya sekarang Alkitabnya dibuka ya di Markus 4 ayat yang ke-35 sampai ke-41. Oke, semuanya udah dapet kan? Yuk, kita baca bareng-bareng ya. Yuk, 3, 2, 1. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Nah, tadi kan kita udah baca firman Tuhan. Sekarang kita akan bercerita ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan perjalanan menggunakan perahu. Tetapi saat di pertengahan jalan ada sesuatu yang terjadi. Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak jawabannya? Betul, di tengah perjalanan tersebut terjadi ombak yang besar sekali. Lalu apalagi selain ombak? Ada apa? Iya, betul, ada angin yang besar juga. Nah, ombak tersebut menyebabkan air yang di danau tersebut masuk ke dalam perahu yang Tuhan Yesus dan murid-muridnya tumpangi adik-adik. Tetapi saat terjadi badai tersebut, saat terjadi ombak tersebut, Tuhan Yesus itu sedang tertidur adik-adik. Nah, kalau murid-muridnya ngapain kak? Murid-muridnya itu sedang ketakutan. Mereka pikir mereka akan mati tenggelam karena air itu sudah masuk ke dalam perahu tersebut. Lalu murid-muridnya berpikir, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Oh, kita tahu, kita bangunkan saja Tuhan Yesus. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bangun dong. Apa kamu gak peduli sama kita? Kita akan mati tenggelam nih. Lalu Tuhan Yesus ngapain sih adik-adik? Ada yang tahu gak? Betul, Tuhan Yesus bangun dari tidurnya, lalu berkata kepada ombak tersebut, berkata kepada angin tersebut, berkata kepada danau tersebut, "Hai ombak, hai angin, hai danau, diam, tenanglah." Lalu apa yang terjadi adik-adik? Seketika itu juga danau, ombak, angin tersebut diam dan tenang. Keadaannya semua tenang lagi. Gak ada lagi ombak yang besar, gak ada lagi angin yang besar, gak ada lagi nih air masuk ke dalam perahu. Setelah Yesus berkata seperti itu kepada ombak itu, Tuhan Yesus berkata nih kepada murid-muridnya, "Hei kamu murid-muridku, kenapa kamu tidak percaya sih? Kenapa kamu takut? Padahal ada aku loh di sini. Padahal ada aku di sini." Terus kata murid-muridnya, dia ngomong nih,
murid-muridnya yang satu sama yang lain. Hei, siapa sih Tuhan Yesus ini sebenarnya? Sampai danau, sampai ombak, sampai angin taat kepada omongannya Tuhan Yesus. Lalu mereka semakin takut adik-adik. Nah, saat ini kita juga lagi menghadapi badai di kehidupan kita. Badainya apa sih? Angin yang besar kah? Bukan. Badai yang kita hadapi sekarang adalah virus corona. Betul, virus corona. Virus corona menyebabkan kita apa sih? Menyebabkan kita nggak bisa pergi keluar, nggak bisa apa lagi? Nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa ke gereja, nggak bisa ketemu sama kakak-kakaknya, nggak bisa jalan-jalan ke mall. Nah, badai yang kita hadapi seperti itu adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mau kita nggak takut sama badai yang dihadapi kita saat ini. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus adik-adik. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu hadir di hati kita, di kehidupan kita, di setiap keadaan hidup kita. Dia nggak mau kita tuh kayak murid-muridnya, padahal ada Tuhan Yesus di situ, tapi mereka masih saja takut. Coba kakak tanya di sini, angkat tangannya ya. Siapa yang takut sama virus corona? Nah, pasti semuanya bilang, aku takut kak, aku takut. Sama, kakak juga takut. Tapi kita nggak perlu takut yang berlebihan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus aja bisa ngomong loh sama danau, sama angin, sama ombak untuk diam dan tenanglah. Lalu apa? Danau tersebut jadi diam. Ombak tersebut langsung pergi. Begitu juga saat kita percaya, saat kita berserah sama Tuhan Yesus juga pasti bisa mengusir virus corona tersebut pergi dari mana? Dari kehidupan kita, dari bangsa Indonesia, bahkan dari dunia ini. Asal apa adik-adik? Asal adik-adik percaya. Asal adik-adik apa? Taat. Asal adik-adik berserah sama Tuhan Yesus. Dan asal adik-adik mau apa? Mau berdoa sama Tuhan Yesus. Berdoanya sungguh-sungguh. Coba di sini angkat tangannya lagi ya. Siapa yang berdoa sama Tuhan Yesus? Berdoa untuk bangsa Indonesia supaya virus coronanya pergi dari bangsa Indonesia. Angkat tangannya. Wah, kakak bisa lihat nih, semuanya pasti sering berdoa. Setiap malam kakak percaya kalian berdoa sama Tuhan Yesus biar virus corona hilang. Amin. Amin. Seperti itu adik-adik. Intinya kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa mengusir virus corona seperti Tuhan Yesus mengusir ombak yang di danau tersebut. Asal kita percaya, berserah dan berdoa. Ya adik-adik, mau ya? Nah, demikianlah firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan ini bisa adik-adik dengar lalu masukin ke hati ya. Oke? Ya, sekarang kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati ya, biarkan firman-Mu ini ya Tuhan menguatkan hati adik-adik kami ya Tuhan. Biar mereka semakin percaya, iman mereka semakin bertumbuh, dan mereka mau berserah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Bapa. Berikan kami kesehatan terus, lindungi kami kesehatan terus Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah. Di dalam nama-Mu kami mau mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Yeay, sampai berjumpa di minggu depan ya. Dadah. Wah adik-adik, gimana firman yang disampaikan oleh Kak Tasya? Seru dong? Seru banget Kak, memberkati banget ya Kak. Coba siapa yang di rumah tadi nyatet firman yang dikasih ke Kak Tasya ada? Ada pasti. Anak sekolah kita kan baik-baik, pintar-pintar Kak. Nah sekarang kita mau berdoa buat bangsa kita, terutama buat kota kita tercinta, Kota Bekasi. Adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan lagi. Gak ada yang bercanda. Kita belajar lagu ini ya Kak. Ini sebagai doa kita buat Tuhan Yesus. Kita sama-sama belajar lagu ini.
kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita berdoa mohon berkat Tuhan. Semua angkat tangannya. Tuhan, ini anak-anak-Mu yang hari ini beribadah kepadamu. Berkati mereka Tuhan dengan sukacita yang luar biasa dari Bapa di sorga, kasih yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta kuasa dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.